Jadi sebelum kita renungan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tolong berkati kita, tolong berilah kita pengertian Tuhan, agar kita bisa mengerti firman Tuhan ini Tuhan. Dan tolong berikan kesabaran kepada guru kita yang akan mengajar kita hari ini Tuhan. Tolong proteksi kita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 42. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu dari kepadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hal menghakimi, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik didapatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam libanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumber di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumber yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumber itu dari mata saudaramu. Berikutnya Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali lagi berkumpul untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarpun kita tidak bertatap muka, tetapi kita bersyukur lewat sosial media ini kita bisa bertatap muka dan kita bisa merenungkan dan membaca firman Tuhan. Sebelum kita akan menerima materi yang diberikan oleh guru-guru kita yang kita kasihi. Pagi hari ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman kita Rafael yang telah memimpin kita pagi hari ini lewat doa pembukaan serta pembacaan firman.
Biarlah kasih dan karunia serta berkat-Nya tercurah bagi teman kita Rafael. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita telah membaca firman Tuhan lewat 2 ayat. Yang pertama yaitu terambil dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-42. Yang kedua yaitu Ibrani pasal 10 ayat yang ke-30. Di sini saya akan mengambil judul yaitu kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan penuh kasih, ya. Saya katakan lagi, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, tetapi penuhilah dengan kasih. Nats pagi hari ini saya mengambil dari Lukas 6 ayat yang ke-37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Bagi para penggemar film superhero, ada komik Amerika. Pasti nama Marvel sangat tidak asing lagi. Marvel adalah rumah produksi yang mencetak banyak sekali tokoh jagoan visi yang dibuat dalam bentuk komik maupun film. Nama-nama jagoan tersebut yang sudah sangat terkenal adalah Superman, Captain America, Iron Man, Thor, X-Men, Hulk, Spider-Man, dan sebagainya. Namun ada salah satu tokoh yang paling menarik untuk dibahas. Tokoh ini memiliki masa lalu yang menyedihkan dan kelam. Hal ini membuat dirinya menjadi sosok superhero yang paling terkenal. Ia memiliki prinsip yang salah dalam membasmi kejahatan. Namanya adalah Frank Castle, seorang veteran militer Amerika Serikat yang ahli dalam ilmu bela diri. Ia merupakan seorang kapten yang selalu memimpin peperangan. Namun hal ini membuat istrinya atau Maria ingin Frank untuk berhenti dari pekerjaannya dan meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarga serta hidup dalam kedamaian. Sebelum bergabung dalam kemiliteran, Frank sempat mengambil studi untuk menjadi seorang pendeta, namun batal karena dia sadar bahwa dia tidak pernah bisa memaafkan orang-orang yang berbuat jahat. Suatu hari Frank bersama Maria dan kedua anak mereka pergi berlibur. Secara tidak sengaja mereka melihat anggota geng mafia sedang melakukan pembunuhan. Para mafia tersebut menyadari keberadaan mereka dan tidak mau ada saksi mata yang hidup. Akhirnya mereka menembak Maria serta kedua anak mereka. Namun Frank selamat. Merasa bahwa polisi tidak dapat menangkap mafia tersebut, Frank yang hatinya diliputi dendam memperlengkapi diri dan memburu para mafia tersebut satu persatu. Setelah berhasil membalas dendamnya, Frank menjuluki dirinya sebagai The Man, yang artinya sang penghukum. Ia berjanji tidak dapat diri sendiri untuk membasmi kejahatan dengan tidak mengampuni para pelakunya. Oleh karena prinsip yang salah itu, seringkali Frank berbenturan dengan superhero lain seperti Superman atau Spider-Man dan sebagainya, hanya melumpuhkan para pelaku dan menyerahkan sisanya kepada polisi yang berwenang. Frank justru akan menghukum para pelaku dengan caranya sendiri. Oleh karena itu, ada yang menjuluki The Punisher sebagai pahlawan. Ada juga yang menyebutnya sebagai kriminal paling berbahaya di Amerika. Jelas, yang Frank berbuat adalah kesalahan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus jelas mengajarkan kepada kita untuk mengampuni musuh kita dan orang yang berbuat kepada kita, sebab pembalasan adalah hak Tuhan.
Manusia tidak berhak untuk membalas kejahatan yang dilakukan manusia lain. Bukankah Tuhan terlebih dahulu mengampuni dosa kita? Mengapa kita manusia memiliki ego yang tinggi dan sulit untuk bermurah hati kepada orang lain? Sebagai anak Tuhan, mari kita belajar untuk memiliki hati yang sabar dan bisa mengampuni dengan tulus, karena Yesus mengasihi kita semua. Jika Tuhan saja sanggup mengampuni dengan tulus, mengapa kita harus terus menyimpan dendam? Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita telah membaca firman Tuhan, dan pagi hari ini juga kita belajar tentang firman Tuhan lewat 2 ayat ini. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu di dalam kehidupan kita, apalagi kalian sebagai anak muda, ada pernah merasa sakit hati di saat kita disakiti, dan juga kita merasa juga untuk ingin membalasnya, karena kita tidak ingin orang itu bahagia di atas penderitaan kita. Kita harus membalasnya. Nah, pagi hari ini kita belajar bagaimana kita harus tetap mengampuni, kita tetap mengasihi orang yang pernah menyakiti kita, dan juga apalagi kita tetap mendoakan dia. Setiap apa yang dilakukan kepada kita, kita tetap sabar dan kita tetap melakukannya dengan penuh kasih dan selalu mendoakannya, dan kita tidak ada terbesit untuk menghakimi atau membalasnya. Di sini kita belajar dari ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-36. Tuhan mengajarkan kita, yaitu kasihilah musuhmu. Nah, jadi kita tetap mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Tuhan saja pernah disakiti oleh murid-muridnya dan orang-orang yang di sekelilingnya, tetapi Tuhan tetap mengasihi dia dan tetap mengampuninya lewat darah dan tubuhnya di kayu salib untuk semua orang. Itulah perlu Tuhan sangat mengasihi kita. Kenapa kita sebagai manusia dan anak-anak Tuhan tidak seperti Tuhan, tetap mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Jadi saya mengajak atau mengingatkan anak-anakku sekalian, janganlah punya dendam kepada orang yang mereka pernah sakiti kepada kita, tetapi kita tetap mendoakan mereka, tetap mengasihi mereka, dan tetap rendah hati atau menyayangi mereka. Yang kedua, kita belajar tentang hal menghakimi. Kita sebagai manusia dan anak-anak Tuhan, kita tidak berhak untuk menghakimi orang. Kita tidak berhak untuk menghujat atau menghina seseorang. Jadi firman Tuhan yang kedua itu ayat yang ke-37 sampai 42 mengajarkan jangan kita menghakimi sesama. Penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Kita sebagai manusia tidak berhak untuk menghakimi atau membalas atau sebagainya. Tetapi kita di dunia ini tetap mendoakan mereka, tetap dekat kepada mereka, dan tetaplah penuh kasih kepada mereka. Karena penghakiman itu tidak perlu di dalam kehidupan kita, tetapi penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Karena kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, kita tidak pernah berhak untuk menghakimi, apalagi kita menghakimi sesama atau menghakimi teman kita atau sebagainya. Contoh sebagainya, kalau seandainya kalian disakiti oleh teman atau dihina oleh seseorang atau sebagainya, jangan dihiraukan, ya. Biarlah mereka menghina kita, biarlah mereka mengata-ngatai kita atau sebagainya. Anggap saja mereka itu adalah orang yang ingin ingin dekat kepada kita, dan kita anggap saja pribadi kita sebagai artis.
bahwa Dia sangat sayang kepada kita. Jadi jangan hiraukan orang-orang yang menghina, tetapi kita tetap dekat kepada mereka, tetap penuh kasih dan tetap dengan penuh kesabaran dan sebagainya, ya. Jangan punya ada dendam, jangan punya ada rasa untuk membalasnya atau menghakimi mereka. Karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan, ya. Yang terakhir, belajar pada pagi hari ini, saya tetap selalu menekankan kepada kalian, menginginkan kalian anak-anak kelas 7 tetap menjadi contoh bagi semua orang, tetap menjadi anak yang baik dan tetap kompak kepada teman-teman yang lain dan saling mendoakan satu sama yang lain, ya. Dan tetap juga menjadi berkat bagi semua orang. Oke, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pelajaran kita pagi hari ini lewat firman Tuhan dengan 3 hal ini, bagaimana kita tidak boleh menghakimi seseorang, dan kedua kita belajar untuk tetap mengasihi dan tetap menghormati mereka. Yang ketiga, kita tetap menjadi anak yang baik dan menjauhkan hal-hal yang tidak layak di hadapan Tuhan dan cara berbicara dengan baik dan sebagainya, ya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini membuat kita lebih baik lagi dan menjadi berkat bagi semua orang, dan biarlah firman juga ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita dengan seturut kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Baik, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini sebelum kita akan menerima pelajaran lewat sosial media yang diberikan oleh guru-guru kita yang kita kasihi, sebaiknya kita akan meminta pertolongan kita lewat doa. Mari kita berdoa. Terpujilah ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta kerajaan sorga, dan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa atas kasih dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami, karena pagi hari ini kita bisa dapat berkumpul kembali untuk merenungkan dan membaca firman-Mu. Biarpun kami tidak bertatap muka, tetapi Engkau memberikan hikmat-Mu dan karunia-Mu dan juga alat yang kami butuhkan, yaitu HP dengan sosial media. Itu karena kasih dan kemurahan-Mu yang luar biasa kepada kami. Tuhan, terima kasih juga ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah mengajarkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk menjadi berkat bagi semua orang dan menjauhkan kami dengan kemarahan atau membalas dendam kepada orang, tetapi kami penuh dengan penuh kasih dan kami tetap menyayangi seseorang yang kami kasih ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat kami mengerti dan memahami, setelah kami dapat lakukan dengan seturut kasih-Mu ya Bapa. Pagi hari ini juga ya Tuhan, kami tidak hentinya mendoakan bagi guru-guru kami ya Bapa, yang selalu menemani kami dan selalu memberikan materi-materi dan pembelajaran dan ilmunya kepada kami lewat sosial media ini. Biarpun kami tidak bertatap muka, tetapi kami merasakan ilmu yang diberikan oleh guru-guru kami, dan Engkau selalu memberkati juga guru-guru kami ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, serta berkat-berkat-Mu mengalir di dalam kehidupan guru-guru kami ya Bapa. Bapa yang ada di sorga, kami juga menyerahkan aktivitas kami ya Tuhan dalam pelajaran kami. Kiranya Kau menyertai kami, berikan kami terus kesehatan, kekuatan, dan anugerah kasih-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat menerima pelajaran-pelajaran kami lewat sosial media dari guru-guru. Kami dapat simpan dalam hati kami dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu kelas 7 ya Tuhan, terus urapi mereka, biarlah mereka menjadi anak-anak yang baik, dan biarlah mereka menjadi masa depan yang baik, dan apapun yang mereka inginkan Engkau akan gapai ya Tuhan, dan Kau wujudkan bagi mereka ya Bapa. Ya Bapa yang ada di surga, kami juga tidak lupa mendoakan bagi kedua orang tua kami yang terus menemani kami di rumah untuk menerima pelajaran. Terus Engkau berikan orang tua kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta hikmat-Mu bagi kedua orang tua kami, dan selalu menyertai mereka. Dan Engkau selalu memberkati dan Engkau curahkan berkat-berkat-Mu bagi kedua orang tua kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah yang kami bisa katakan kepadamu lewat doa syukur kami ya Tuhan. Dan kami sekali lagi meminta pertolongan-Mu sertai kami pada pagi hari ini sampai nanti sore ya Bapa.
Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan begitu baik kepada kami. Dan kami serahkan ini kepada Allah Bapa yang ada di sorga. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tetap semangat. Dan selamat juga kalian belajar. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.